setiap umat-Mu yang Kau kasih datang dengan rendah hati mencari hadirat-Mu. Yang sakit pasti akan disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lepas pasti akan terikat, yang berbeban berat. Kami percaya terlalu bahwa Engkau akan melepaskan setiap beban mereka. Dan Bapa, setiap pergumulan dari umat-Mu akan Engkau bantu, Engkau tolong. Agar tidak ada yang tersesat, tidak akan ada yang jatuh. Sebab Engkau memelihara setiap anak-anak-Mu. Dan kami mengucap syukur untuk Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau alaskan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya hanya dalam satu nama yang paling dahsyat, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Amin. Mari angkat pujian ini sama-sama. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Thank you Lord. Dalam kudus
ada mujizat, pasti ada kekuatan, pasti ada sukacita. Sebab Engkau the great God, the highest God. Your name is stands above all names, and your names is powerful, wonderful, and your name is beautiful. And you are holy God. You are holy. Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. And we come after your presence. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who's gone before us and all who will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Hallelujah. If you've forgiven, if you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the songs forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the songs forever to the Lamb. Sing the songs forever and amen.
Yesus Kristus. Haleluya. Salam saudara bagi Bapak Ibu yang di rumah. We love you. We thank you for coming. We thank you for joining. God bless you. Enjoy. And let's worship. Amen. Salam saudara. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Awesome. Amin. Saudara yang di rumah lambaikan tangan if you feel good. Jika saudara dalam keadaan good. Amen. Good. Beri sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan yang luar biasa. Amen. Haleluya, haleluya. Oke. Amen. Saudara mau memuji Tuhan? Mau menyembah Tuhan? Oke. Amen. Mari sama-sama sorak bagi Dia, menari bagi Dia. Haleluya. Oke, mari kita tepuk tangan sama-sama dulu. Semuanya. Amin. Kita mau siap menari bagi Tuhan. Amin. Menari. Amin. Haleluya. Evangelus Shalom. Shalom. Evangelus Shalom Alaihim. 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 Bawa berita. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita Sejahtera. Mari saudara. Ku bawa berita sejahtera. Bagi saudara di rumah. Ku bawa berita damai. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita. Sejahtera. Amin. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Ku bawa berita sejahtera. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagian lagu baru. Oh, nyanyi bagian seluruh bumi. Nyanyi bagian lagu baru. Nyanyi bagian seluruh bumi. Nyanyi bagian lagu baru. Nyanyi bagian seluruh bumi. Nyanyi bagian lagu baru. Nyanyi bagian seluruh bumi. Allah kita besar. Allah besar dan layak dipuji. 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 Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan menarilah depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan menarilah depan Allah, Dialah pemenang. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama saudara-saudara yang bersuka cita. Siapa yang bersuka cita? Allah kita besar, amin. Allah kita kudus, amin. Allah kita luar biasa, amin. Haleluya. Mari nyanyi lebih semangat ya. Katakan pada dunia, katakan pada iblis, katakan kepada orang-orang sekeliling, there is one God. Ada satu Tuhan yang layak kita bersuka cita hari ini. Haleluya. Mari sama-sama lebih semangat. Haleluya, kita mau nyanyi bagi Dia lagu baru. Nyanyi bagi Dia
Allah besar dan layak dipuji. Allah besar, besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Bersukacita, Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan menarilah depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan menarilah depan Allah, Dialah pemenang. kita ganti Israel dengan Efata, amen. Amen. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Efata. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Efata. Rayakan dan menarilah depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan menarilah depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan menarilah depan Allah, Dialah pemenang. Rayakan dan menarilah depan Allah, Semuanya. Dialah pemenang. Haleluya. Dia luar biasa. Siapa yang setuju dengan saya? Sorak-sorai bagi Tuhan Allah Israel. The only true God. Yes. Amen. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian yang sedang berdiri, silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Kita akan memberi persembahan saudara bagi pekerjaan Tuhan melalui gerejanya Efata. Saudara bisa melakukan melalui online, dan yang onsite you can do from onsite. While sementara saudara memberi, kita akan melihat sebuah kesaksian dari anaknya yang diberkati, Charles. Silakan media. Oh, oke, sorry, kita berdoa dulu sebelum kita beri. Mari saya undang Pastor Teki untuk doa bagi kita semuanya. Silakan Pastor. Sebelum kita berdoa untuk offering, ada ayat firman Tuhan. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bapak Tuhan, terima kasih atas kasih yang begitu luar biasa. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Di pagi hari ini kami membawa persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan juga persembahan yang lain Tuhan. Bapak, kuduskan persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui persembahan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Bapak orang yang sudah memberi Tuhan melalui transferban juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, pakai kami lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Charles Tampani. Saya akan berbagi kesaksian mengenai kuasa Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan saya beserta dengan mama saya dan juga hamba-hamba Tuhan dan jemaat yang ada di kampung. Jadi pada tanggal 3 Agustus kemarin, tiba-tiba saya dihubungi oleh mama saya. Mama saya bercerita banyak, kemudian dia menangis, menceritakan mengenai persoalan yang sedang dialami di kampung. Jadi orang tua dari mama saya, kakak saya dan nenek saya, waktu itu mendirikan sebuah gereja di kampung. Namanya GPPS, Jemaat Getsemani Tuamnanu di Kupang. Setelah nenek saya dan kakak saya meninggal, gereja ini diteruskan oleh mama saya dan juga hamba Tuhan di sana. Singkat cerita, tahun lalu mereka mengambil keputusan bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan untuk merenovasi gereja. Lalu mereka mulailah bekerja sama dengan CV. Mereka
membutuhkan biaya yang cukup besar sejumlah 45 juta. Lalu kemudian mereka mulai mencicil hingga bulan Desember kemarin. Lalu waktu bulan Desember mama saya menghadap CV dan meminta waktu bahwa mereka akan melanjutkan cicilan di bulan Mei karena harus menunggu hasil panen. Karena orang tua saya dan juga seluruh jemaat bahkan hamba Tuhan hanya bisa hidup dari hasil pertanian di kampung. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara semuanya, waktu bulan Mei ternyata hasil perkebunan pertanian tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Lalu mereka masih belum bisa melanjutkan cicilan, sedangkan mereka harus menyicil 12.500.000 lagi. Kemarin waktu tanggal 3 mama saya dihubungi oleh CV bahwa mereka harus membayar, karena jika tidak membayar maka mereka harus berhadapan dengan polisi dan dituntut sebagai penipuan karena tidak bisa membayar 12.500.000 itu. Waktu mama saya telepon, saya mengerti sekali keadaan mama saya. Dia tidak bisa menghadapi masalah yang begitu besar. Lalu kemudian saya mulai ajak mama saya, kami berdoa. Hari Senin kami berdoa. Setelah itu saya berusaha untuk menghibur mama saya karena saya tahu sekali keadaan mama saya. Lalu setelah kami berdoa, saya mengajak mama saya untuk tertawa lagi. Lalu sore saya telepon mama saya menangis lagi. Lalu kemudian kami berdoa, setelah itu tertawa lagi. Saya berusaha untuk menghibur mama saya. Hari terus berlanjut, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hal yang sama terjadi. Lalu hal yang terberat yang terjadi itu adalah hari Jumat kemarin. Mama saya ditelepon lagi oleh pihak CV bahwa jika tidak membayar terakhir pada tanggal 14 maka akan dibawa ke persidangan. Kemudian mama saya dituntut, diancam lah akan dipenjara dan lain sebagainya. Waktu itu juga mama saya dia sedang ada masalah keluarga, sedang menghadapi sedikit masalah. Pikirannya berantakan. Saya mengerti sekali. Mama saya benar-benar tidak bisa berkata-kata, dia hanya berdoa. Dia mengambil keputusan untuk berpuasa, mereka berdoa di gereja. Lalu kemudian Bapak Gembala juga pergi ke Kupang. Dia pergi dengan air mata, pulang juga dengan air mata, tidak mendapatkan apa-apa. Lalu singkat cerita, hari Jumat itu saya berdoa dengan mama saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya mengajak mama saya, yuk mama kita berdoa. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan pasti terjadi. Lalu kami berdoa. Setelah kami berdoa, saya berpikir bahwa tidak mungkin saya akan berdoa terus. Kami akan berdoa terus. Harus ada langkah yang kami ambil. Lalu singkat cerita, saya mulailah menghubungi orang-orang yang saya kenal. Saya menghubungi orang-orang yang saya kenal, mama saya juga membantu tolong doa. Sebelum saya menghubungi, saya berdoa, Tuhan tolong nyatakan kuasa Tuhan. Lalu berapa jam kemudian, tiba-tiba salah satu donatur menelpon saya. Dia menelpon saya, lalu dia menanyakan tentang masalahnya. Setelah itu dia minta saya untuk menghubungi mama untuk foto gereja di kampung. Lalu saya menghubungi mama, Sabtu pagi dia mengirim foto-foto gereja. Setelah itu donatur telepon. Dia telepon lagi, terus dia bicara dengan saya. Dia bicara dengan mama juga. Lalu mujizat terbesar yang kami hadapi saat itu, tiba-tiba donatur itu bilang, oke ibu, kami akan membantu, kami akan mentransfer 12.500.000. Itu saya langsung tidak bisa berkata-kata lagi, saya tidak bisa berbicara. Setelah itu saya langsung telepon mama saya, kami langsung berdoa dan mama saya menangis, saya juga menangis begitu karena pemikiran mama saya pasti akan dipenjara. Mama saya dipenjara dan tidak ada solusi lagi. Tapi ternyata Tuhan punya kuasa yang begitu besar. Waktu itu kami sama-sama tidak bisa menahan tangisan begitu. Lalu kami terus berdoa. Kami berdoa untuk donatur. Setelah itu puji Tuhan sorenya
malamnya donatur mengirimkan uang 12.500.000 seperti yang mereka butuhkan. Begitu luar biasa kuasa Tuhan bekerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh gerejanya. Lalu hari Minggu mama saya pergi ke gereja, terus mama saya ambil uangnya. Terus kemarin hari Senin, puji Tuhan mereka sudah membayar, mereka CV datang ke rumah, lalu kemudian mereka tanda tangan cicilannya semua sudah selesai. Dan luar biasa pekerjaan Tuhan. Saudara semuanya, saya mau sampaikan bahwa begitu besar pertolongan Tuhan, seperti yang firman Tuhan berkata bahwa 2 orang benar bila dia dengan yakin didoakan maka besar kuasanya. Saya mau memberikan penegasan kepada kita semua bahwa mereka di daerah sangat-sangat membutuhkan, mereka sangat berjuang untuk bagaimana harus membangun gereja dengan pendapatan mereka yang seadanya, sampai mereka semua mempertaruhkan kehidupan mereka, harus mendapatkan ancaman di penjara dan sebagainya macam. Tetapi kita yang di sini, yuk sama-sama kita yang sudah ada fasilitas, Tuhan sudah menyediakan gereja, Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik, sama-sama kita ibadah, sama-sama kita cari Tuhan, kita membangun hubungan kita terus lebih lagi dengan Tuhan. Kalau mereka Tuhan tolong, kita juga yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kehidupan kita. Demikian kesaksian saya mengenai kuasa Tuhan yang besar dan begitu dahsyat bagi saya, mama saya, hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan yang ada di daerah. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat siang, saya sebagai kepala sidang bersama jemaat sidang BPS Kecamatan Ronano mengucap terima kasih banyak atas dukungan dari donatur untuk membantu kami lewat proyek yang ada untuk kami memberikan pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita. Thank you untuk kesaksiannya, Charles, kesaksian yang memberkati kita semua, yang menginspire kita bahwa ada pertolongan Tuhan yang besar ketika kita sungguh-sungguh datang mencari Dia. Amen. Bapak Ibu siapkan hati bagi firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat pujian ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Amen. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kembali jemaat Bapak Ibu saya untuk bangkit berdiri. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kami siap, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan sama-sama, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Oh, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan sekali lagi, firman-Mu Tuhan. Oh, firman-Mu. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Katakan, tiada berubah. Kami percaya Tuhan, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kami mau siap, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami siap Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami siap Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. We are ready God, kami siap hati kami menerima kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan setiap hidup kami. Waktu selanjutnya kami persilahkan kepada hambanya Bapak Pendeta John. Terima kasih Pastor Reni. Shalom Bapak Ibu, sebelum kita dengar suara saya kedengaran jelas ya. Bagus Pak. Puji Tuhan. Baik, kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah pemilik hidup ini yang mengatur sesuatu, yang mengizinkan segala sesuatu, tetapi juga yang tetap menyertai memelihara hidup kami. Kami bersyukur buat umur yang panjang, kesehatan, kekuatan yang ekstra Tuhan berikan kepada kami. Kami juga bersyukur buat pengampunan-Mu yang masih nyata dalam hidup kami sampai detik ini, sehingga kami ada di dalam ruangan-Mu, di dalam ibadah, baik yang ada di gereja lokal di Australia maupun di Semarang, maupun juga kami semua yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, biarlah segala puji-pujian yang kami baru naikkan ke hadapan hadirat-Mu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Tuhan menaungi kami agar kami terus mengucap syukur kepada Tuhan lewat puji-pujian kami kepada-Mu. Bapa, ini tiba saatnya kami siapkan hati kami. Tuhan akan berbicara kepada kami lewat firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan. Kiranya karunia marifat roh ilahi
menaungi kami semua pagi hari ini, baik hamba-Mu sebagai pembicara dan kami yang mendengarkannya. Biarlah kami sama-sama diberkati oleh Tuhan, sehingga kami boleh kembali membawa berkat rohani yang baru yang menguatkan iman kami. Kuduskan kami, layakkan kami Bapa. Biarlah kuasa Roh Kudus mengambil alih seluruh pemberitaan firman Tuhan ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Baik, salam Bapak Ibu. Sekali lagi, selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus tentunya, yang memberikan anugerah yang besar, kesempatan yang luar biasa, sehingga secara pribadi saya boleh ada di hadapan Bapak Ibu, meskipun melalui Zoom. Ini semua karena anugerah Tuhan. Yang kedua, saya tidak lupa berterima kasih kepada Pastor Jimmy dan bersama Pastor Hendy yang telah memberikan saya kesempatan melalui Pak Tiki ya kemarin memberikan informasi, dan juga Pastor Jimmy yang WA saya untuk hari ini membagikan renungan firman Tuhan bagi kita semua. Semoga kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, di perkenalan saya sesuai dengan yang tertera di layar Bapak Ibu semua. Saya adalah teman dari Pastor Jimmy dan Bu Eni, dan juga dosen Tiki, Pak, dosen kami. Nanti kami sama-sama di Tuhan ya. Amin. Menikah dan punya 2 anak. Kemudian saya hari-hari di Petamburan. Gitu Amin. saja. Memberkati. Hari ini saya terus sepanjang lebar perkenalkan diri karena firman Tuhan yang mau disampaikan. Amin. Baik. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, dan nanti kita sambung dengan pasal 17 ayat 1. Nanti kita akan baca ayat-ayat ini. Ya Bapak Ibu, tema firman Tuhan hari ini adalah Tuhanlah penolongku. Sekali lagi, Tuhanlah penolongku. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya mungkin Pak Teki atau anak Charles bisa share. Iya. PPT. Oke. Ya, Tuhanlah penolongku. Ya, Bapak Ibu, terkadang dalam kehidupan kita, gitu ya, kita menghadapi banyak realitas perjalanan hidup kita, dan iman kita itu memang tidak mudah seperti yang kita bayangkan. Pada waktu kita dapat mujizat kita senang, tetapi faktanya bahwa mujizat itu tidak selalu terjadi setiap hari. Kita selalu berdamai dengan diri kita menghadapi kenyataan kepahitan hidup. Baik kehidupan pribadi maupun keluarga, kita pastinya pernah melewati proses, bahkan mungkin sekarang ya, kita sedang melewati proses yang panjang dan terkadang sulit gitu ya. Meskipun baru saja beberapa waktu yang lalu, apakah menit, jam, hari, minggu, ataupun bulan, bahkan tahun, kita telah mendengar dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan rasanya kita kuat sekali gitu. Namun faktanya dalam perjalanan hidup kita setiap hari, ketika kita menghadapi suatu masalah yang tak kunjung menemui solusi atau way out-nya gitu ya, maka tidak sedikit dari antara kita, bahkan termasuk saya juga sebagai pendeta gitu ya, yang notabene kita adalah orang percaya, bisa juga mengalami kebimbangan, ketakutan, kekhawatiran yang secara tiba-tiba menyerang, menghantui pikiran, perasaan, emosi dan kehendak, dan bahkan sampai pada level menggoncang dan meruntuhkan gitu ya, fondasi iman kita, sehingga kita
terbawa ke suatu kondisi, apakah kita tercobai gitu ya, menghadapi pencobaan dan terbelenggu dalam masalah yang lama, bahkan juga masalah-masalah lainnya gitu ya. Inilah kenyataan hidup. Apa yang baru kita dengar dari kesaksian anak Charles tadi, bahwa memang itulah kenyataan hidup. Siapapun di antara kita, baik orang tua maupun anak-anak muda, anak-anak kecil, semua kita pasti setiap hari diperhadapkan dengan persoalan. Itu fakta, Bapak Ibu. Hanya saja kita kan tidak bertanya kepada yang lain, atau kita tidak menceritakan masalah kita. Bahkan saat ini pun sedang kita dengar firman Tuhan, sembari kita dengar firman Tuhan, kita juga sedang memikirkan masalah kita gitu ya. Dan kita bertanya, Tuhan, kapan ini masalah selesai gitu ya? Kapan masalah saya ini ada jalan keluarnya? Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang masalah itu selalu ada dalam hidup ini. Nah, bagi normalnya ketika seseorang memiliki masalah, Bapak Ibu, kita pasti sebagai manusia yang normal memiliki banyak inisiatif. Kita mencari upaya, mencari solusi atas setiap persoalan kita. Lalu kita berharap dari tindakan kita bisa memiliki jalan keluar atas masalah-masalah hidup kita. Namun faktanya, inisiatif baik kita atau tindakan kita, cara-cara kita dalam upaya mencari jalan keluar atas setiap masalah kita, tidak selalu membuahkan hasil gitu. Bahkan justru sebaliknya, bisa saja menimbulkan masalah baru bagi kita. Ya, kasus seperti ini dialami oleh Abram dan Sarah dalam Kejadian pasal yang ke-16. Kita akan baca itu dalam Kejadian pasal yang ke-16. Dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-5 saya baca buat Bapak Ibu semua. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar. Lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan ini kita melihat bagaimana Sarai berupaya gitu ya, berinisiatif, berupaya mencari solusi atas persoalan yang sedang dialami. Ya, mungkin Sarai sudah tidak tahan dengan omongan-omongan tetangga. Biasanya pada waktu itu perempuan usia 20, laki-laki usia 30 sudah punya anak. Itu yang paling umum. Kalau kita baca dari silsilah Abraham di Kejadian pasal 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-32. Tetapi Abraham sudah usia 75 belum punya anak. Dan Sarah sudah usia yang ke-65 karena beda 10 tahun mereka juga belum punya anak. Terus saudara, terkadang dalam hidup ini ketika kita punya masalah, tidak semua orang mendukung kita. Bahkan orang hanya berbicara saja tentang masalah kita. Orang tidak mencari solusi atas masalah kita. Inilah yang membuat Sarah dia upaya mencari solusi atas masalahnya sendiri. Ya, sebagai manusia itu normal. Justru itu merupakan sebuah tindakan yang cerdas gitu ya.
yang sangat normal bagi seorang untuk berupaya keluar dari setiap persoalan. Tetapi saudara-saudara, faktanya bahwa inisiatif dari Sarah, meskipun itu baik menurut pandangan manusia pada umumnya, ya, karena pada waktu itu kalau seorang nyonya tidak punya anak, dan apabila di dalam rumahnya ada seorang hamba perempuan yang dipercaya itu bisa saja disarankan, diusulkan gitu ya, untuk diambil oleh sang tuan ya atau suami dari seorang perempuan untuk dijadikan istri, dan melaluinya mereka bisa memiliki keturunan. Inisiatif Sarah ini sangat manusiawi dan sangat normal, sangat logis. Siapapun di antara kita pasti akan berupaya untuk mencari cara untuk menyelesaikan persoalan kita. Namun saudara-saudara, inisiatif dari Sarah bukannya membawa hasil yang baik atas persoalannya, tetapi sebaliknya menambah persoalan yang baru dalam kehidupan Sarai maupun Abraham. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-6, di sana ada beberapa persoalan baru. Ketika Hagar mengetahui bahwa dirinya hamil atau mengandung, maka Alkitab berkata Hagar menjadi sombong dan memandang rendah Sarah. Itu persoalan pertama yang dihadapi oleh Sarah dan Abraham. Kejadian 16 ayat 4b sampai 5. Yang kedua, Sarah menjadi gusar, marah dan sakit hati. Lalu dia melempar tanggung jawabnya itu kepada suaminya. Dan sempat dia berkata, kiranya Tuhan menjadi hakim di antara kita. Yang kedua, yang ketiga, Abraham melempar tanggung jawabnya kepada Sarah. Bagi Abraham, itu masalahmu, bukan masalahku. Itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab. Yang keempat, Abraham berkata, perlakukanlah dia dengan baik. Tetapi Sarah menindas Hagar. Persoalan yang kelima, Hagar lari dari rumah. Bapak Ibu, memang dalam kehidupan ini terkadang inisiatif yang kita ambil atau tindakan yang kita ambil itu, kita berpikir itu yang terbaik untuk mencari solusi atas persoalan hidup kita. Tetapi bisa saja terkadang akibatnya malahan lebih buruk, menimbulkan masalah baru bagi kehidupan kita. Pertanyaannya di sini adalah, apa yang membuat tindakan Sarah atau inisiatif Sarah yang kelihatannya sangat baik, sangat logis, rasional, dan hampir semua orang pada zamannya melakukan hal yang sama, tetapi justru pada hari ini bukan solusi, bukan jalan keluar yang diperoleh, yang didapatkan Sarah, malahan menambah masalah-masalah baru, sehingga kondisinya semakin ruwet, semakin parah. Alkitab memberikan 3 poin utama bagi kita. Mari kita lihat dalam ayat yang kedua. Alkitab berkata dalam ayat yang kedua, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Poin yang pertama Bapak Ibu, apa yang membuat inisiatif atau tindakan Sarah mencari solusi atas persoalannya bukan solusi yang terbaik yang dihasilkan, malahan menambah masalah-masalah baru dalam hidupnya.
Yang pertama, kalau kita membaca ayat yang kedua, Sarah berpikir negatif tentang Tuhan. Dikatakan di sana, Bapak Ibu, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Kata engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Ini sebuah pernyataan yang sangat tegas yang diucapkan oleh Sarah karena melihat kondisinya pada saat itu. Yang menarik di sini adalah Sarah berpikir negatif, terlalu negatif thinking tentang Tuhan. Benarlah ungkapan yang mengatakan bahwa pikiran itu bisa mempengaruhi iman kita dan juga bisa menghasilkan sesuatu, apakah baik atau tidak baik. Ada ungkapan kuno mengatakan, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Sebagaimana yang Anda pikirkan, seperti itulah jadinya Anda. Nah, saudara-saudara, apa yang ada dalam pikiran Sarah? Sarah berpikir karena dia melihat kenyataan dia belum memiliki anak. Lalu dia berkata, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Apa yang salah dari Sarah? Sarah mengambil posisi yang semestinya itu menjadi domainnya Tuhan. Persoalan memberikan anak itu adalah bagiannya Tuhan. Memberikan berkat anak itu adalah berkat Tuhan. Benarlah kata pemazmur dalam Mazmur 127, sebab anak adalah upah dari Tuhan. Tapi kali ini Sarah merasa bahwa Tuhan tidak memberikan anak. Kata tidak memberikan anak artinya bahwa Tuhan memang tidak akan, sungguh-sungguh tidak akan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang dalam hidup ini kita terburu-buru menilai Tuhan, berpikir bahwa Tuhan tidak bisa lagi melakukan sesuatu dalam hidup kita. Sarah menutup ruang, Sarah menutup jalan. Sarah menganggap Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidupnya. Sarah berpikir Tuhan seperti manusia. Padahal saudara-saudara, Alkitab mencatat bahwa adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Dalam Kejadian 18 ayat yang ke-14, Tuhan berkata kepada Abraham dan Sarah, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Malaikat juga berkata kepada Maria, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi bagi Sarah, mustahil. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam hidup ini, kita menghadapi persoalan, bisa saja seperti Sarah. Kita berinisiatif untuk menolong diri kita. Kita berinisiatif untuk mencari solusi atas setiap persoalan kita. Tetapi bukan hasil yang baik yang kita temukan, malahan menambah masalah-masalah baru dalam hidup. Apa penyebabnya? Ketika inisiatif itu datang dari pikiran kita yang salah tentang Tuhan, dan kita menganggap bahwa Tuhan tidak bisa lagi melakukan sesuatu dalam hidup ini. Ya udah, saya cari cara saya sendiri. Ini gaya saya, ini cara saya. Kira-kira begitu. Memang Bapak Ibu, dalam hidup ini, ketika seseorang mulai mengambil domainnya Tuhan, kuasanya Tuhan, atau wilayah kerjanya Tuhan, maka orang itu akan menghadapi masalah-masalah baru dalam hidupnya. Jadi bagaimana semestinya ketika kita sedang menghadapi ketakutan atau
kita menghadapi kekhawatiran yang datang secara tiba-tiba menghantui pikiran kita. Raja Daud berkata dalam Mazmur 56 ayat yang keempat sampai 5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Semestinya kita belajar dari Raja Daud. Ketika kekhawatiran, ketakutan tiba-tiba datang menyerang kita, maka kita harus belajar percaya pada saat itu. Ayub juga berkata dalam Ayub 13 ayat yang ke-15. Ketika Ayub dalam masalahnya, dalam Ayub 13 ayat 15 berkata, lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku kepada Tuhan atau di hadapan. Dalam teks bahasa Inggris berkata, namun aku tetap percaya kepadanya. Maria ibu Yesus, ketika malaikat Tuhan itu berkata, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Apa kata Maria dalam Lukas 1 ayat yang ke-38? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang mudah berpikiran negatif akan selalu melihat kenyataan atau apa yang ada di depan matanya dan selalu berpikir realistis. Meskipun berpikir realistis itu adalah baik, tetapi bukan segalanya. Amen. Sebab kehidupan ini bukan hanya terkait dengan kenyataan hari ini, tetapi kita juga atau hidup ini terkait dengan kehidupan hari esok. Sebab ada banyak PR atau masalah-masalah yang mungkin saja hari ini belum terselesaikan. Dan Allah masih menuntun kita atau menunggu waktunya untuk menyelesaikannya hari esok. Karena itu butuh kepercayaan. Amen. Amin. Amen. Mungkin ada masalah yang kemarin belum selesai, ditambah masalah hari ini. Kapan selesainya Tuhan? Tuhan berkata, ada waktunya Tuhan. Amen. Maka benarlah pujian itu. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Amin. Pelajaran penting yang paling pertama adalah jangan berpikir negatif tentang Tuhan. Amin. Jangan menutup ruang bagi kuasa Tuhan. Amin. Bekerja lebih leluasa dalam hidup ini. Amin. Tuhan terkadang membawa kita kepada persoalan-persoalan yang sangat pelik, problematik, sangat polemik dalam hidup ini. Seperti yang dialami oleh Abraham dan Sarah. Sebenarnya Abraham dan Sarah sama-sama meragukan Tuhan. Coba kita lihat dalam Kejadian pasal 15. Ketika Abraham berpikir negatif tentang Tuhan, dalam Kejadian pasal 15 ayat yang kedua, Abraham juga pernah melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh Sarah. Dalam Kejadian 15 ayat yang kedua sampai ketiga, Alkitab berkata, Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak." Tadi Sarah berkata, "Engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberikan anak." Kata tidak mengandung pengertian sungguh-sungguh Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih ajaib. Abraham berpikir negatif tentang kuasa Tuhan, tentang Tuhan. Lalu dia mengusulkan, dia bilang begini, "Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Abraham mencoba menyodorkan solusi dari dirinya. Dia tidak membiarkan Tuhan yang bekerja dalam hidupnya. Lalu ayat ketiga berkata lagi, kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Abraham
begitu yakin bahwa Tuhan tidak akan memberikan keturunan kepadanya. Dan dia begitu yakin bahwa apa yang dia usulkan itu akan terjadi. Saudara, siapa Tuhan, siapa kita? Amin. Kita merasa bahwa cara kita yang paling terbaik dan pasti terjadi. Padahal kita lupa. Alkitab berkata bahwa rancangan Tuhan bukanlah jalan. Jalan Tuhan bukanlah jalan. Amin. Setinggi langit di atas bumi, demikianlah tingginya jalan Tuhan dari jauh. Karena itu Bapak Ibu, kalau hari ini ada di antara kita yang sedang berpikir negatif tentang Tuhan dan menutup ruang kerja Tuhan, sehingga Tuhan tidak bekerja leluasa kepada kita, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan. Mari kita berpikir positif tentang Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidup ini lebih leluasa. Yang kedua, dari ayat yang sama, Kejadian pasal 17 ayat yang kedua. Apa yang membuat masalah baru timbul dalam kehidupan Sarah? Yang kedua, Sarah dan Abraham tidak melibatkan dan bergantung penuh pada Tuhan. Dalam ayat kedua sampai ayat yang ketiga dalam pembacaan kita, dalam pasal 16 tadi. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Saudara-saudara, memang 10 tahun berjalannya waktu setelah Abraham dipanggil Tuhan bukanlah waktu yang cukup singkat. Tetapi kita lihat, Abraham kerap kali didatangi oleh Tuhan. Dan Tuhan baru saja berfirman kepadanya waktu lalu. Dalam Kejadian pasal 15 ayat 6 dan 5 dan 6. Allah baru saja memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran. Tetapi saudara-saudara, di pasal 16 ada sesuatu yang berubah secara drastis dari Abraham. Abraham justru lebih mempercayai apa kata Sarah ketimbang dia ingat apa kata Tuhan. Abraham lebih menaruh perhatian pada saran Sarah ketimbang dia bertanya atau minta konfirmasi dari Tuhan. Apakah saran Sarah itu adalah yang benar, berasal dari Tuhan atau tidak. Tapi kita lihat Abraham langsung mengiyakan. Dia tidak melibatkan Tuhan. Dia tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga meskipun kelihatannya secara manusia Hagar mengandung, tetapi dalam penjelasan tadi menimbulkan masalah-masalah baru dalam hidup Abram dan Sarah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang punya masalah dan lupa atau tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya, tandailah pasti ada masalah baru yang akan muncul. Yakobus berkata, libatkan Tuhan dalam segala perencanaan. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan. Amen. Meskipun kita pintar, cerdas dalam mencari cara atau solusi untuk masalah kita, tapi jangan lupakan Tuhan dalam segala tindakan dan perencanaan kita. Abraham dan Sarah menganggap bahwa tindakan mereka sudah benar, tetapi pada hakikatnya salah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sangat berbanding terbalik dengan sikap Hagar. Luar biasa. Mari kita lihat dalam ayat selanjutnya. Kalau Abram dan Sarah tidak melibatkan Tuhan dalam
perencanaan mereka. Kalau Abraham dan Sarah berpikir negatif tentang Tuhan, bagaimana dengan Hagar? Dalam ayat selanjutnya dikatakan, ketika Hagar sudah lari dari rumah, lalu dalam ayat 7, malaikat Tuhan menjumpai Hagar dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Sekarang Hagar pergi dari rumah dan dia tidak tahu mau kemana. Daerah Syur adalah daerah perbatasan antara Kanaan dan Mesir. Hagar adalah hamba dari Mesir. Dia nggak mungkin balik ke Mesir karena Hagar telah dibeli lunas oleh Abraham dan Sarah. Dan sekarang dia telah menjadi hak milik dari Abraham dan Sarah. Sekarang dia pergi ke sana. Mau kemana dia? Dia ada di persimpangan jalan. Tak seorang yang pedulikan dia. Bahkan Abraham tidak membutuhkan atau mengikuti dia untuk menolong dia. Dia pergi seorang diri dalam keadaan dia hamil atau mengandung seorang anak dari hasil hubungannya dengan Abraham. Tidak ada yang peduli di padang sana. Tapi saudara-saudara, Tuhan yang mengizinkan Hagar menjadi hamba dari Abraham dan Sarah. Tuhan yang memanggil dia dari Mesir. Dia berada bersama dengan Abraham di Kanaan. Ketika dia punya masalah, Tuhan mendatangi Hagar. Yang menarik dalam pembacaan kita ayat ke-8, Tuhan berkata kepadanya, Hagar, hamba Sarah, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarah, nyonya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkan engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Saudara-saudara, menjadi suatu problema atau masalah yang baru bagi Hagar kalau dia kembali ke rumah nyonyanya. Dia sedang mengandung. Dia takut penindasan yang kemarin itu berulang pada dirinya. Dia pasti berpikir tentang dirinya dan anak yang dikandungnya. Mau pulang, takut. Tidak pulang, ini malaikat Tuhan yang berfirman. Mana yang sudah pilih? Saudara-saudara, Hagar memilih untuk kembali. Dia harus kembali memposisikan diri sebagai hamba bagi Sarai. Berapa lama? Kita lihat. 9 bulan dia mengandung. Dia kembali memperhambakan diri. Malaikat Tuhan berkata kepada Hagar, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaan. Maksudnya, kembalilah kerjakan tugasmu sebagai hamba. Dalam posisi seorang yang sedang hamil, tetap kerjakan tugasmu. Saudara-saudara, rupanya Hagar lebih taat kepada Tuhan ketimbang Sarah dan Abraham. Itu yang menarik dari cerita ini. Hagar lebih percaya kepada Tuhan, bergantung sepenuh kepada Tuhan. Meskipun ada ketakutan-ketakutan yang menghantui dirinya dengan anak yang dikandungnya. Tetapi karena Tuhan sudah berjanji, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyak. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki, dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar penindasan. Saudara-saudara, orang yang berpikir positif tentang Tuhan tidak selalu lebih melihat kenyataan. Kenyataannya sekarang Hagar takut. Kenyataannya sekarang Hagar sedang melihat dirinya. Dia sedang hamil. Tetapi rupanya orang yang berpikir positif tentang Tuhan juga melihat sisi lain. Kenyataan hari ini seperti itu. Tapi ada janji Tuhan yang lebih baik untuk hari esok. Amin. Kenyataannya begitu.
itu. Hari ini saya tidak punya utang. Hari ini saya dikejar terus oleh debt collector. Hari ini saya punya utang yang banyak. Hari ini saya punya sakit penyakit. Kenyataannya begitu. Tapi hari ini kita diajarkan oleh Tuhan. Betul, masalah-masalah itu diizinkan Tuhan. Supaya kita melihat, memandang hari esok. Amin. Selalu ada. Kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Jadi masalah yang belum selesai hari ini tidak berarti tidak akan terselesaikan. Ya. Karena Tuhan masih menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan persoalan kita. Amin. Praise God. Bukti dari keyakinan Hagar, saudara-saudara. Hagar betul-betul mengalami Tuhan. Sehingga dalam ayat selanjutnya dikatakan di sana. Dalam ayat yang ke-13. Kemudian Hagar menambahkan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Oh, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin waktu Hagar pergi dari rumah, matilah saya, tidak ada yang menolong. Bahkan Abraham mungkin hanya dada dari jauh. Selamat pergi Hagar. Tapi kita lihat Tuhan tidak pernah memandang bulu. Kepada Abraham dan Sarah yang adalah Tuhan, orang yang terpilih, Tuhan berjanji. Tapi kepada Hagar, hamba, juga Tuhan berjanji. Persoalan yang berbeda adalah masalah percaya kepada Tuhan, melibatkan Tuhan, atau bergantung sepenuh kepada Tuhan atau tidak. Status sosial boleh berbeda, tetapi iman kita harus tertuju kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Hagar melibatkan Tuhan dan bergantung penuh pada Tuhan. Dan kita lihat Tuhan betul-betul menggenapi janjinya. Dalam ayat selanjutnya dikatakan, ayat 15 dan 16. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menamai anak yang dilahirkan itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Wow, luar biasa. Sebuah penggenapan janji yang sangat sempurna dari Tuhan. Biasanya orang yang positive thinking itu, yang percaya kepada Tuhan, meskipun ada masalah, tapi dia akan happy ending. Amin. Biasanya begitu. Hidup ini ada happy endingnya. Ya, kalau kita betul. Positif dengan Tuhan. Amen. Pikiran dan tindakan kita harus selaras. Harus berbanding lurus. Harus selaras. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Hagar melakukannya. Dia berpikir bahwa janji Tuhan, Tuhan itu baik pada dirinya. Sehingga dia berkata tadi itu, Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Wow, luar biasa. Abraham dan Sarah bukan tidak pernah melihat Tuhan. Bahkan Alkitab berkata berulang-ulang Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan Sarah. Dan Hagar baru kali ini dia melihat Tuhan. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Masalah kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk kita mengalami Tuhan. Jadi kalau hari ini kita masih punya masalah, tenang saja. Amin. Tetap positif tentang Tuhan. Haleluya. Libatkan Tuhan dalam segala perencanaan kita. Thank you, Jesus. Pasti kita akan mengalami Tuhan dalam hidup ini. Yang terakhir Bapak Ibu. Poin yang terakhir. Sarah dan Abram tidak percaya Tuhan. Sebaliknya melakukan tindakan yang salah. Apa itu tindakan yang salah? Yang tadi itu. Karena pikirannya negatif tentang Tuhan, pasti berakibat tindakan yang salah yang mereka lakukan. Sehingga suatu saat
Tuhan menegur Abraham dalam pasal 17 ayat 1 dan 2. Kita lihat di sana. Pasal 17 ayat 1 dan 2. Alkitab berkata kepada kita, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saudara, apa yang membuat Abram dan Sarah atau tindakan Sarah menimbulkan masalah baru dalam hidupnya? Karena dia melakukan kesalahan. Apa itu kesalahan yang dilakukan? Dikatakan di sini, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kesalahan itu ada dua tadi. Jangan berpikir negatif tentang Tuhan. Yang kedua, jangan mengambil tindakan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Ya. Itu kesalahan terberat, terbesar dari Abraham. Yang ketiga, Abraham lebih mendengarkan saran-saran daripada mendengarkan Tuhan. Amen. Hati-hati dengan para pembisik dalam hidup ini, saudara. Ada ungkapan yang mengatakan orang paling dekat itu bisa membahayakan, kan gitu. Lihat aja para pemimpin kita itu awalnya baik gitu ya, tapi setelah masuk dalam sistem, bisikan-bisikan dari luar itu mempengaruhi pikiran dan tindakan. Akhirnya tetap minta konfirmasi dari Tuhan. Tuhan berkata kepada Abram, hiduplah di hadapanku dan tidak bercela. Maksudnya adalah jangan melakukan kesalahan yang sama. Sekarang umurmu sudah 99 tahun. Rupanya Tuhan sengaja membuat Abraham menunggu waktu 13 tahun untuk membesarkan Ismail anaknya. Sebagai bagian tanggung jawab, inilah didikan Tuhan bagi Abraham. 13 tahun kemudian baru Tuhan mendatangi Abraham. Dari usia 86 sampai usia 99, 13 tahun lamanya. Sebenarnya Bapak Ibu, bagi Tuhan tidak ada yang terlalu terlambat atau juga cepat. Selalu indah pada waktunya. Amin. Tetapi terkadang kita yang menciptakan persoalan bagi diri kita sendiri. Sehingga Tuhan harus mendidik kita. Mendewaskan kita. Abraham harus menunggu 13 tahun untuk membesarkan Ismail. Bukan waktu yang cukup singkat. Abraham dan Sarah harus dididik oleh Tuhan. Benarlah kata firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 bahwa Tuhan menghajar orang yang dianggapnya sebagai anak. Kadang saudara, masalah kita itu belum selesai. Mungkin saja kita ada dalam didikan Tuhan karena akibat kesalahan yang kemarin. Yeah. Dan Abraham menerima kenyataan itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita berpikir negatif tentang Tuhan, tidak melibatkan Tuhan dalam perjalanan kita, lalu kita melakukan kesalahan yang baru, gitu ya, siap-siaplah kita dididik oleh Tuhan. Yeah. Jadi didikan Tuhan itu untuk melatih kita bertanggung jawab. Yeah. Hidup di sini. Kalau kemarin kamu salah, hari ini kamu harus dididik. Amin. Jadi baik saya maupun kita semua, mungkin saja hari ini ada dalam didikan Tuhan. Rupanya lama sekali Tuhan belum tolong. Mungkin saja Tuhan sedang didik kita. Yeah. Tuhan pasti. Amin. Amen. Tuhan berkata kepada Abraham, Allah yang Maha Kuasa, tenang saja Abraham, aku nih Allah yang Maha Kuasa. Hanya jangan mengulangi kesalahan yang sama. Yeah. Hiduplah di hadapan dengan tidak bercela. Amin. Jadi saudara, sikap Abraham kebalikan dari sikap
berbanding terbalik dengan sikap Hagar. Hagar lebih taat rupanya. Sekali Tuhan berfirman, dia langsung taat. Dan Tuhan menolong. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada 3 poin yang penting yang menjadi pesan Tuhan bagi kita hari ini. Kalau hari ini kita punya masalah, berpikir positiflah tentang Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, selalu libatkan Tuhan dan bergantung penuh pada Tuhan dalam setiap tindakan kita. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan dan lakukan hal yang benar. Amin. 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 Bahwa sekali Tuhan berfirman, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan menggenapi. Dalam Yeremia pasal 17, di sana ada perbedaan 2 manusia. Manusia yang mengandalkan Tuhan dan manusia yang tidak mengandalkan Tuhan. Manusia yang percaya kepada Tuhan dan manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Dikatakan di sana. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Biarlah kita belajar dari Hagar yang selalu mengandalkan Tuhan, berpikir positif tentang Tuhan, melibatkan Tuhan dalam perjalanan, lebih bergantung penuh kepada Tuhan daripada sekedar melihat kenyataan hari ini. Hagar mengajarkan kepada kita masih ada harapan di dalam Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Kita akan naik sama-sama pujian ini. Itu musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap. Selamanya ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan
Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sudah mendengarkan firman-Mu. Amin Tuhan. Belajar dari kesalahan Sarah dan Abraham. Ajar juga kami belajar dari tindakan Hagar yang perlu kami teladani dalam hidup ini. Bahwa Hagar selalu melibatkan Tuhan. Ya, Hagar pikir positif. Hagar melakukan yang benar dalam hidup. thank you Jesus. Karena itu Hagar ditolong oleh Tuhan. Amin. Meskipun hari ini kami ada dalam persoalan-persoalan yang rumit Tuhan, kami tetap percaya Tuhan tidak hanya menolong Hagar, Tuhan juga pasti menolong kami. Amin. Amin. Seperti Tuhan mendatangi Abraham dan mengingatkan kepada kami, supaya kami tetap hidup di hadapan Tuhan dan tidak bercela, tidak melakukan kesalahan yang sama. Kalau kami melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup ini, Tuhan ampuni kami. Ya, Kalau Tuhan sedang mendidik kami harus menunggu waktu yang tepat. Tuhan menggenapi, Tuhan memberikan jalan keluar setiap masalah kami. Tuhan juga menggenapi janji-janji-Mu. Kuatkan kami Tuhan Yesus. Dan kami tetap menaruh harap, kami tetap melibatkan Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berpikir positif tentang Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu siang ini. Amin. Dalam Yesus Kristus. Berkati Pastor Jimmy bersama Pastor Nini. Berkati jemaat yang mereka layani, baik yang ada di Australia maupun di cabangnya ada di Indonesia. Berkati seluruh hamba Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Pakai gereja ini Tuhan. Pakai pelayanan ini Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap hamba Tuhan yang dipercayakan untuk melayani di gereja ini, Tuhan memberkati firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan juga memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kami yakin dan percaya. Kami sadar bahwa kami adalah manusia yang punya segala keterbatasan. Tetapi kami punya Tuhan Allah Maha Pengampun yang akan terus menyempurnakan kehidupan kami dari hari ke hari sampai kami mencapai kesempurnaan sama seperti Kristus. Terima kasih Kudus. Pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Biar nama Tuhan tetap dipermuliakan dalam hari-hari hidup kita. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan selamanya. Bapak Ibu, kita akan melihat. Terima kasih Pak John. Ini Bapak dosen saya luar biasa. Thank you very much for the message. Luar biasa firman Tuhan. Itu perbedaannya seorang dosen yang mengajar sistematik, very clear, sangat jelas, tersistematik, dan I'm so blessed. Saya sangat diberkati. Saudara juga, amen. Saudara diberkati hari ini. Take away something, amen. Tuhan berkati kita. Sebelum menutup ibadah, kita akan lihat news gereja Church News yang satu ini. Silakan media. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Clara membawakan news dari Botanical Garden, Sydney. Dari gelap kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah Raya Efata pada setiap hari Minggu. Untuk ibadah pertama pada jam 10 pagi waktu Sydney atau jam 7 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah kedua pada jam 1 siang waktu Sydney atau jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti doa malam pada setiap hari Senin dan Rabu pada jam 8.30 malam waktu Sydney atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Untuk menambah wawasan kita akan firman Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti Bible Study pada setiap hari Jumat pada jam 8.30 malam waktu Sydney
atau jam 5.30 sore waktu Indonesia Barat. Pesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Shalom Sobat Muda, kami mengundang teman-teman untuk hadir dalam kegiatan Ephata Youth Community yang diadakan pada hari Jumat setiap minggu pertama dan minggu ketiga Pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kami juga menyediakan reward-reward menarik bagi teman-teman yang setia dan aktif dalam kegiatan Ephata Youth Community. So, see you guys! Untuk Bapak, Ibu, Opa, Oma, jangan lupa ya untuk membawa anak cucu untuk mengikuti Kids Ministry yang diadakan pada setiap hari Selasa pada jam 5 sore waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam waktu Sydney. Untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin belajar bahasa Inggris, GBI Ephata juga mengadakan English lesson gratis yang diadakan pada setiap hari Minggu pada jam 8 malam waktu Sydney atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Let's join our class. Halo warga RW 8, jangan lupa untuk datang di Jalan Sehat Seduluran RW 8 pada tanggal 25 Agustus 2024 pukul 6 pagi sampai selesai dengan hadiah yang luar biasa menarik menanti Anda. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi website kami atau menghubungi langsung nomor berikut ini. Saya Clara Ongga, pamit undur diri. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak John, luar biasa message-nya hari ini. Saudara diberkati Tuhan. Amen. Ya. Puji Tuhan, kita lagi bincang-bincang itu Ibu Clara ada di kebun binatang Ranggunan. Ranggunan kan di Jakarta. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Pak John. Luar biasa message-nya ya. Amen. Saudara sangat diberkati, saya sangat diberkati. Kadang-kadang kita percaya sama Tuhan seperti Abraham, bapak orang beriman. Tapi masalah datang malah Hagar lebih percaya daripada Abraham. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur saat ini hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami belajar, kami beribadah, kami bergereja, kami berdoa, kami berpuasa. Seperti yang sudah Abraham lakukan. Tapi pada saat masalah datang, kami berpikiran yang jauh daripada-Mu Tuhan. Berpikiran negatif, tidak berharap kepada Engkau. Kami lalai ya Tuhan. Kami belajar bahkan Hagar hanya seorang hamba saja yang tidak terlalu dekat dengan Engkau seperti Abraham. Tapi Hagar bisa melakukan dengan baik, hidup oleh iman, bukan karena melihat. Terima kasih Tuhan. Ini kami dalam hadirat, memampukan kami, supaya kami pada saat masalah datang menghimpit kami, menghadang kami bisa seperti Hagar, hidup oleh iman, tetap percaya, berpikiran positif bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami menghadirat-Mu. Roh Kudus tuntunlah kami, supaya firman yang sudah kami dengar bisa menjadi rema dalam perjalanan hidup kami. Pada saat masalah datang kami ingat Hagar. Pada saat masalah datang kami ingat Hagar. Dan kami tetap berdiri kokoh bahwa Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan tidak pernah gagal, dan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dan setiap orang yang berharap kepada Tuhan diberkati. Hallelujah. Terima kasih Tuhan, ini kami dalam hadirat-Mu. Mari saudara kita berdoa, kita angkat kedua tangan kita. Dan kami berdoa memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Dalam pelayanannya, dalam ministry, dalam pekerjaan Tuhan berkati. Amen. Biar hikmat dan urapan Tuhan turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Amen. Pak John Riwo, sehingga kemana ia melangkah, urapan pekerjaan Tuhan yang mulia Amen. Terjadi di tangannya. Amen. Berkati keluarganya, istri dan anak Tuhan berkati, lindungi, jauhkan daripada hal-hal yang jahat. Tuhan jaga hidup mereka. Karena kami percaya ke depan anak cucu orang benar perkasa di muka bumi ini. Amin. Kami percaya anak cucu dari Pak John Riwo juga akan menjadi orang yang besar perkasa di muka bumi ini. Haleluya.
bukan karena kekuatannya, tapi karena firman-Mu digenapi dalam perjalanan Pak John Riu. Terima kasih Tuhan, kami sangat diberkati atas firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Terima kasih ya Bapa. Mari jemaat kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang Kau sembah sangat mengasihi Engkau. Ia rela hidup miskin menderita, bahkan mati di kayu salib karena kasih yang besar dalam hidupmu. Diberkatilah pekerjaanmu, Amin. Diberkatilah usahamu, Amin. Diberkatilah studimu, Amin. Diberkatilah keluar dan masukmu, Amin. Diberkatilah rumah tanggamu, Amin. Diberkatilah kesehatanmu, Amin. Diberkatilah sistem imunmu Amin. semakin kuat mengalahkan virus, bakteri dan kanker yang ada. Karena Tuhan yang Kau sembah memberkati Kau berkelimpahan. Ia merancang Kau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ia memberikan Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidupmu hingga pada saat Engkau duduk lebih tinggi daripada yang lain. Amin. Pada saat Engkau berdiri lebih tinggi daripada yang lain. Amin. Itu bukan karena kekuatanmu, itu bukan karena kepintaranmu, dan itu juga bukan karena keuanganmu. Itu semua karena Bapamu di sorga yang memelihara hidupmu. Kasih dan anugerah pada Tuhan Yesus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertaimu hingga akhir zaman. Dan turunlah berkat yang dahsyat di dalam nama yang dahsyat, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita semua terima berkatakan amin. Amin. Memuji kebesaran-Mu. Sama-sama katakan ajaib Tuhan. Oh Tuhan kita ajaib. Ajaib Tuhan. Tuhan menyertai saudara sekalian. Amen. Thank you very much Bapak Pak John Riu. Dengan segala hormat, we thank you so much untuk pelayanan Bapak di jemaat ini. Kami sangat diberkati. Thank you Bapak. Jika tidak keberatan, we will have you again next time. Kami akan mengundang kembali Bapak di pelayanan berikutnya jika tidak keberatan. Amen.